Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diperkenankan Allah bertemu kembali di awal tahun baru Hijriah 1448 di bulan suci Muharram. Mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi wasilah Allah memberikan berkahnya pada kita semua. Dan kita masih ngaji syarah Hikam Ibnu Athaillah. Saya sengaja memberikan titel berdoa yang baik, menjadi hamba yang baik. Dan kita akan tadabbur Quran surat ke-40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-60. Dalam upaya kita memahami bagaimana syariat Islam ini dijelaskan oleh para ulama dari aspek tasawuf. Saya merasa penting menjelaskan kembali karena sampai hari ini ternyata di sebagian kalangan kita ada yang menganggap tasawuf itu sebuah ilmu yang tidak perlu diajarkan karena lebih sering mendekatkan pada kesesatan. Demikian banyak bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Padahal seperti juga fikih, seperti juga tauhid, ilmu tasawuf ini juga memiliki banyak sisi. Ada sisi yang makin memperkuat justru keyakinan syariat, ada sisi yang justru deviasinya, penyimpangannya demikian jauh. Dari aspek fikih juga terjadi banyak penyimpangan, dari aspek tauhid juga terjadi banyak penyimpangan, demikian juga tasawuf. Karena itu kita mencoba untuk mengkajinya dengan pendekatan yang tidak berbeda, tidak bertentangan, terutama dari aspek tauhid dan juga dari aspek fikih. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan membahas syarah Hikam ke-92 dan 93. Jadi kita akan ngaji dulu Quran surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan memperkenankan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, dalam konteks tafsir dari berdoa kepadaku, an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Aku akan memasukkan mereka ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Sesungguhnya hamba-hambaku yang tidak mau berdoa, tidak mau menyembah aku, akan kumasukkan mereka dalam jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayat ini bapak-bapak yang Allah muliakan menunjukkan betapa pentingnya berdoa. Banyak di antara kita, paling tidak yang sampai kepada saya, yang malu doa. Tiba helangan minta eta we jeung eta ka Gusti teh. Isina Ustaz. Ada juga yang malu karena doa-doanya hanya berisi permintaan saja. Karena demikian banyaknya kebutuhan. Hanya permintaan saja. Jadi ketika dia memahami agama lebih intens, dengan waktu yang dimiliki lebih luang, usia yang lebih matang,
dia sampai pada satu kesimpulan. Betapa buruknya kualitas ibadah dia. Karena isinya hanya permohonan, permintaan kepada Tuhan. Karena dia membandingkannya dengan para nabi, para sahabat yang berinteraksi dengan Tuhan itu tidak melulu berisi permintaan-permintaan. Jadi dia merasa gak pantas banyak memohon, banyak berdoa. Ayat ini jamaah subuh yang Allah muliakan jadi rujukan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena khawatir masuk kategori orang-orang yang takabur, menyombongkan dirinya sehingga merasa tidak perlu berdoa. Padahal konsekuensinya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam, kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Kenapa dalam keadaan hina? Allah itu menyebut dirinya ghani. Allahu ghani. Sementara kita hambanya oleh Allah disebut antumul fuqara, kalian orang-orang yang fakir. Maknanya adalah ghani itu kan maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Sebaliknya fakir itu maknanya sangat kekurangan, sehingga membutuhkan apapun. Bukan cuma dari Allah tapi dari siapapun. Bukankah kita menyaksikan orang-orang yang miskin itu begitu membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Kalau orang-orang yang tahu bahwa dia miskin, punya banyak kebutuhan, tapi kemudian menyombongkan dirinya, enggan meminta pertolongan. Dalam konteks relasi sosial itu kan menjengkelkan. Mana yang sangsara sombong, namun benghar sombong rada pantas, miskin sombong. Sekarang jadi lifestyle pak, tuh minimal sombong-sombong orang tersangsara teh. Nah lewat ini kita perbaiki, karena ini relasinya bukan sesama kita, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang maha kaya. Apa maknanya? Kita harus sampai pada satu kesadaran betapa kita berhadapan dengan Allah sangat-sangat miskin. Kita butuh semua. Kita butuh sehat, kita butuh bisa berpikir dengan jernih, kita membutuhkan bisa hidup dengan baik. Dan semua yang saya sebutkan tadi hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali Bapak, kalau saya minta untuk membawa jamaah, terutama jamaah umroh ke Tanah Suci, dalam manasik itu saya ingatkan, nanti perbanyak berdoa sama Allah. Apa sajalah kepada beliau sampaikan, termasuk permintaan-permintaan, tetapi terutama permintaan-permintaan yang kita yakini tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Karena ada Pak yang jauh datang ke Tanah Suci di hadapan rumah Allah yang luar biasa di Ka'bah Al-Musyarrafah. Sudah banyak nih YouTube-nya orang berdoa minta duit, fulus. Atau saya pernah mendengar misalkan orang minta mobil, ya Allah, saya pingin ganti mobil, tapi jangan Avanza, biasa, Alphard misalkan. Kalau yang begitu-begitu, kalau saya ya nyampaikan ke jamaah, gak usah ke Mekah, gak usah ke Ka'bah, ke dealer we, di dealer aja, ganti mobil, insya Allah nanti pemilik dealernya atau direktur dealernya keluar. Memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah. Apa misalkan? Memohon supaya anak-anak kita saleh dan salihah. Meminta supaya rumah tangga kita sakinah.
meminta kepada Allah supaya kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan nanti dalam kehidupan berikutnya. Semakin besar kesadaran kita bahwa kita harus berdoa pada Allah, semakin akrab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya ketika beliau menetapkan bahwa doa itu hakikatnya bukan memaksa Allah, melainkan justru menjadi bukti kehambaan. Karena fungsi utama doa adalah sarana mendekatkan diri, bukan mendikte ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La taj'alanna talabaka sababan fil ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabaka li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Ini kata Athaillah. Jangan sekali-kali engkau menjadikan permintaanmu, doamu menjadi penyebab supaya Allah memberimu anugerah karunia. Karena kalau itu yang jadi targetmu, menunjukkan betapa sedikitnya, betapa minimnya fayakilla fahmuka anhu, betapa minimnya pemahamanmu tentang dia. Waliyakun, hendaklah permohonanmu kepada Allah itu liidharil ubudiyah, justru menampakkan sifat kehambaan dan demi menunaikan hak-hak ketuhanannya. Ada anak, Bapak Ibu, ini khas tasawuf, selalu membuat kias, selalu membuat analogi dalam penjelasannya. Seringkali kalau Imam Al-Ghazali menggunakan analogi sebagai raja dan para budaknya. Beberapa ulama tasawuf menggunakan pendekatan keluarga, orang tua dan anak, atau kekasih dengan kekasihnya. Seringkali orang tua yang akrab dengan anaknya, dia bisa bercengkrama, bertukar pendapat, ngobrol demikian intens sering, pagi, siang, sore, malam. Bahkan secara psikologis saya ingin menyampaikan pada jemaah subuh sekalian, kalau anak-anak kita di usia berapapun masih curhat pada kita tentang apa yang dia hadapi dalam hidupnya, tidak selalu karena ingin dapat bantuan menghadapi masalahnya, tapi sebagai bentuk keakraban, maka secara psikologis relasi orang tua dan anak itu sehat. Kalau istri dan suami bisa saling bertukar pikiran, bisa saling curhat, maka secara psikologis menunjukkan relasi suami dan istri itu sehat. Kalau seorang hamba akrab dengan Tuhannya lewat curhat-curhat yang dia sampaikan, baik pagi, siang, sore, apalagi malam, maka itu menunjukkan betapa akrabnya seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu dalam penjelasan ini, kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali menganggap bahwa kepada Allah itu kamu meminta saja, sehingga dengan permintaanmu, dengan doamu, Allah kemudian memberikan kepadamu keinginanmu terwujud. Kalau hanya itu yang jadi sudut pandang kita, betapa sedikitnya, betapa minimnya hubungan kita dengan Tuhan. Jangan punta pentawai, itulah. Dan para nabi kan mencontohkan itu. Mencontohkan doa-doa yang tidak berisi permintaan secara eksplisit. Banyak sekali contoh. Saya gunakan 2 contoh. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam berpisah dengan Bunda Hawa,
dalam penjelasan beberapa kitab tafsir 40 tahun. Setelah mereka diusir dari surga karena melakukan perbuatan tercela, maka sepanjang perjalanan mereka saling mencari itu, mereka melantunkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami benar-benar hidup dalam kerugian. Kalau bawa membaca literatur yang saya baca, sebagian literatur, sebagian kitab tafsir menyebutkan doa itu diungkapkan setiap waktu dari hari ke hari selama rentang waktu 40 tahun. Jadi kalau ada di kita yang karek ke 3 poe ngadoan sama, tadi kabulkeun wae teh geus 3 poe. Nabiullah Adam alaihissalam melantunkan doa yang sama. Entah berapa puluh kali dalam sehari, entah berapa puluh tahun. Dia berharap dia dibersihkan oleh Allah karena dia mengakui betapa zalimnya perbuatan yang dia lakukan bersama istrinya. Kemudian Nabi Yunus bin Matta alaihissalam yang melakukan perbuatan buruk, meninggalkan kewajiban dakwah karena mendapatkan respon negatif dari umatnya, dia kemudian tinggalkan. Kemudian dia tenggelam di lautan, dimakan oleh ikan paus dan hidup dalam perutnya. Ketika dia sadar bahwa dia melakukan perbuatan buruk itu, tak bisa hidup nyaman dalam perut ikan itu, dia kemudian berdoa. Pengantarnya itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir, indah sekali menurut saya. Ibnu Katsir menyebutnya dengan kalimat sautun da'ifun min biladil gharbiyah. Sautun da'ifun, suara yang sangat-sangat lemah, sangat kecil. Min biladil gharbiyah, dari negeri entah berentah. Kenapa dari negeri entah berentah? Karena tidak bisa dideteksi. Para malaikat yang sedang memikul aras aja saling berbisik-bisik. Di tafsir Ibnu Katsir itu, ini doa siapa? Terus tidak berhenti doa itu sampai mengganggu mereka. Dan Allah bertanya pada mereka, kalian tahu siapa yang melantunkan doa ini? Wallahu a'lam. Itulah Yunus bin Matta yang melantunkannya di dalam perut ikan di tengah lautan. Doanya cuma satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar melakukan kezaliman. Terus diulang. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan sebagian pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan sehari semalam. Ada yang menyebutkan 7 hari 7 malam. Dan juga ada yang menyebutkan dalam tafsir yang lain sampai 40 malam. Lemah luar biasa. Doanya cuma satu. Tidak kita ketemukan tuh redaksi di mana 2 nabi yang saya kutip tadi meminta kepada Allah secara eksplisit. Ya Allah, selamatkan abdi dan lain sebagainya. Tidak. Kita menemukannya justru betapa indahnya doa itu, kesadaran yang tinggi, sehingga yang dia sampaikan adalah pujian pada Allah. Karena itu jadi dalil, Pak, dalam fikih doa. Kalau mau memohon pada Allah, pujilah Allah setinggi-tingginya. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bukan seperti kebiasaan sebagian lah dari kita. Begitu berdoa itu kadang-kadang gair muadab. Tidak ada etikanya. Ya Allah,
Saya minta naik gaji 7 kali lipat, seueur pangabutuh. Di mana kemudian etikanya untuk memuji Allah sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tadi doa dari para nabi itu memberikan contoh. Inilah sebetulnya yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam penjelasan. Jadi doa itu waliyakun tolabaka liidharil ubudiyah. Justru hendaknya ketika berdoa itu idharul ubudiyah. Jadi menampakkan kehambaan kita. Kehambaan itu kan kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan serendah-rendahnya. Saya kutipkan doanya Zainal Abidin, cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki sebagai As-Sajjad karena setiap orang menemukan dia sedang bersujud. Jadi Ali Zainal Abidin itu sampai diabadikan doa-doanya. Jadi doa-doa As-Sajjad dalam satu buku yang luar biasa tuh doa-doanya. Saya kutipkan salah satunya. Di mana ketika dia berdoa, dia menyebutkan seperti ini. Tuhanku, aku yang kotor, penuh dengan keburukan, datang kepadamu yang penuh dengan kesucian dan keindahan. Karena tidak ada lagi yang bisa kulakukan kecuali memohon kepadamu. Karena kepada siapa aku akan memohon selain kepadamu. Jadi sebelum memohon saja, demikian tinggi Allah ditempatkan, demikian rendah dirinya ditempatkan. Kata Athaillah, fungsi utama doa itu sarana mendekatkan. Liidharil ubudiyah. Bukan mendikte ketentuan, bukan mendikte takdir. Dalam penjelasan selanjutnya, beliau Athaillah Sakandari kemudian menegaskan, mata au hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal ansi bihi wa mata atlaqa lisanaka bitalabi ma'adamil i'ta fa'lam annahu lam yamna'uka illa liyuqarribuka. Ketika Allah membuatmu merasa kecewa terhadap makhluknya, min khalqihi, apa maknanya? Kita bertemu dengan berkali-kali kekecewaan dalam berinteraksi dengan sesama. Suami kecewa dengan istrinya, orang tua kecewa dengan anaknya, anak kecewa dengan orang tuanya, murid kecewa dengan gurunya. Sekarang yang terjadi di negeri kita, rakyat kecewa dengan pemimpinnya. Ketika bertemu dengan berbagai kekecewaan yang membuatmu merasa kecewa terhadap makhluknya, ketahuilah bahwa dia ingin membukakan pintu supaya engkau makin dekat dengannya. Dan ketika dia gerakan lisanmu untuk berdoa, lisanaka bitalabi ma'adamil i'ta, tapi tidak memberimu apa yang engkau minta, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia tidak menolakmu, lam yamna'uka illa liyuqarribuka. Bukan menolakmu, bukan menghalangimu, tapi justru ingin membuatmu lebih dekat kepadanya. Ini rada butuh direnungkan lebih. Kenapa? Kita ingin dekat kepada Allah. Dan di balik keinginan kita dekat pada Allah, kita ingin segala yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah. Pan geus deket, jadi orang dalam kalau istilah sekarang. Dekat dengan pejabat, dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, dekat dengan gubernur. Semua fasilitas itu dalam benak kita bisa kita nikmati, bisa kita akses. Tapi dalam konteks kedekatan dengan Allah, kata Athaillah, boleh jadi engkau dibikin kecewa ketika berinteraksi dengan sesama. Justru saat itulah Allah sedang menarikmu untuk mendekati dirinya.
Dan ketika engkau merasa dekat, sehingga terus-menerus berdoa, terus-menerus melantunkan pujian, terus-menerus menyampaikan zikir, tapi justru permintaanmu tidak dikabulkan. Itu bukan tanda Allah menolakmu. Justru itu cara Allah makin mengajakmu lebih dekat kepadanya. Sulit kan dipahami secara sepintas. Bagaimana mungkin Allah dekat, tapi permohonan kita tidak diijabah. Itu yang membuat saya kesulitan, Pak, memahami. Ada orang yang demikian ahli ibadah, demikian dekat pada Allah, tapi hirupnya susah. Susah. Dunianya susah. Utangnya tetap banyak. Kemudian problematika rumah tangganya tetap banyak. Kok bisa? Lewat penjelasan ini, saya mencoba memahaminya. Terkadang memang begitu cara Allah membuat hambanya dekat. Kemarin saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Justru kedekatan kita dengan Allah itu kadang-kadang membuat Allah tidak mengabulkan keinginan-keinginan kita. Karena Allah lebih tahu kalau dikabulkan keinginan kita, boleh jadi kita menjadi demikian jauh darinya. Sombong luar biasa. Kan gitu yang sering ungkapan. Mun urang beunghar boga pamajikan gerek 8. Mun urang beunghar, gitu di benaknya tuh yang muncul, sehingga Allah tidak jadikan dia kaya, sehingga Allah tidak jadikan dia berlimpah materi, karena boleh jadi bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Jadi ada yang dekat, tapi kok nampaknya dalam sudut pandang kita engkau dekat, tapi dia tidak mendapatkan seperti yang dibayangkan oleh kita, berlimpah materi. Kan Nabi itu ada Nabi Sulaiman yang demikian berlimpah materi. Semua yang dia kelola itu katakanlah jadi kekayaan. Bahkan kekuasaannya melampaui batas-batas dimensi. Bukan cuma dimensi manusia dan hewan, tapi dimensi makhluk-makhluk yang gaib seperti para jin dan lain sebagainya. Itu dimensi kekuasaan Sulaiman. Dan dia makin dekat pada Allah dengan mendapatkan keistimewaan demikian. Tapi ada juga nabi seperti Nabiullah Ayub alaihissalam yang sekian puluh tahun dibikin demikian sulit hidupnya, berpenyakit, miskin, menderita, dijauhi manusia. Tapi dia mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang contoh luar biasa dalam literatur agama. Mari kita lihat penguat dari penjelasan itu. Dalam hadis qudsi ada pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari doa yang dilantunkan. Jadi kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, khalaqtuka liibadati fala tal'an, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, fa in anta radita bima qasamtu laka arahtu badanaka wa aklaka wa kunta indi mahmudan. Wahai manusia, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Jangan main-main. Aku bagikan rizki kepadamu, maka jangan berlebihan dalam mencari rezeki. Jika engkau ridho dengan apa yang kubagikan untukmu, maka akan kuistirahatkan badan dan pikiranmu, dan engkau di sisiku menjadi orang yang terpuji. Jadi Allah sudah ngatur rezeki kita, yang aturannya itu membuat kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa membuat kita beribadah kepadanya. Pasti biasa ibadah. Jadi kalau ada orang, ya Allah abdi hoyong beunghar supaya bisa ibadah lebih bagus, belum tentu sebetulnya, karena Allah sudah mengalokasikan rizki yang diberikan kepada kita itu supaya bisa ibadah. Dalam hadis yang lain,
tentang hakikat doa. Doa sendiri kenapa harus dekat, harus dilantunkan terus-menerus? Karena kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Doanya sendiri ibadah. Jadi kalau bisa berdoa, artinya kita sedang beribadah. Sehingga ini Ibnu Ajibah yang mensyarah kitab Hikam yang saya akses. Hadis ini menegaskan bahwa saat kita berdoa, kita sudah mendapatkan pahala ibadah yang utuh. Terlepas dari apakah keinginan duniawi kita terwujud atau ditunda. Tapi kita ketika bisa berdoa sudah melaksanakan ibadah secara utuh. Dan saya ingin menyampaikan tentang 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa. Karena kita ingin diijabah doa-doa kita. Seperti tadi diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mithlaha. Tidaklah seorang muslim seperti kita berdoa dengan satu doa selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim. Syaratnya 2 itu. Bukan doa yang mengundang dosa, bukan doa yang memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberinya 1 dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan mengabulkan segera doanya seperti yang diinginkannya. Yang kedua, Allah menyimpan pahala dari doanya, tidak dikabulkan tapi jadi pahala baginya, jadi investasi di akhirat. Dan yang ketiga, Allah menjauhkan keburukan, memalingkan keburukan darinya karena doa yang dia lantunkan yang tidak Allah kabulkan. Jadi kalau kita banyak doa dan doa-doanya berisi permohonan, permintaan yang juga tidak segera dikabulkan seperti yang kita inginkan, positive thinking, husnudzon. Allah sedang memalingkan kita dari keburukan yang mungkin akan menimpa kita dan keluarga, atau Allah sedang mengumpulkan doa-doa kita yang tidak diwujudkan olehnya jadi investasi yang dividennya nanti akan kita nikmati di akhirat bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau seperti ini dipahami, maka kita tidak akan bosan berdoa. Walaupun tidak selalu kita mendapatkan ijabah dari doa-doa seperti yang kita inginkan. Yang terakhir jamaah sekalian yang Allah muliakan, Syekh Ibnu Ajibah, penulis syarah kitab Hikam yang saya gunakan rujukan, menjelaskan bahwa jika kita mengira Allah memberi hanya karena kita berdoa, kita seolah-olah menganggap Allah itu baru bergerak memberi setelah diingatkan. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah diingatkan oleh kita. Manusia yang matang batinnya berdoa karena sadar posisi dirinya adalah hamba yang lemah dan fakir di hadapan Sang Pencipta. Beliau Ibnu Ajibah menambahkan bahwa fungsi utama doa bukanlah memaksa takdir, melainkan idharul lafaqah wa ibqa'ir rasmi al-ubudiyah. Justru makin sering berdoa, kita sedang menumbuhkan kesadaran yang makin kuat bahwa kita adalah hambanya yang tidak punya apa-apa kecuali karena Allah memberikan kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah yang memberikan pada kita. Banyak di antara kita yang paham itu, tapi seringkali terjebak dalam aktivitas yang kita sadari sebetulnya jauh dari pemahaman itu.
Kita tahu bahwa kita tidak mampu apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tapi seringkali justru merasa mampu melakukan apa-apa. Nah, tapi lagi nukitu bisa dan lain sebagainya, dan ternyata tidak bisa. Dan inilah bagian penting dari ngaji kita dengan menjelaskan kitab hikam ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk dekat kepada Allah itu dilakukan salah satunya dengan berdoa yang baik supaya mendapatkan yang baik. Itu kan makna ngaji kita subuh ini. Berdoalah yang baik, Allah akan berikan yang baik-baik. Karena kita tidak berharap keburukan terjadi pada kita, karena itu jangan berdoa yang buruk-buruk. Termasuk jangan suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa belum juga menjawab doa-doa kita? Mudah-mudahan yang sampaikan manfaat. Kalau ada yang mau menyampaikan masukan, pertanyaan, sebagainya, enggak? Ada satu kaidah layar dulu kontrol ilahi, bahwa qadar itu tidak bisa dulu kecuali dengan doa. Itu dalam prakteknya seperti apa? Jawabannya adalah yang pertama, jawaban para ulama yang saya baca lewat pertanyaan seperti itu, jenis pertanyaan seperti itu. Kalau yang bertanya, bisakah takdir itu dirubah? Sementara penegasannya kan tidak bisa dirubah kecuali dengan doa misalkan. Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu takdir kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Dalam Al-Quran ujung surat Luqman, Allah menegaskan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nggak ada yang tahu, Pak, hari esok. Kemarin, Pak, di tempat saya tinggal di masjid, sebelum Jumatan santri beres-beres. Kurang lebih jam 8 tuh santri beres-beres. Sudah beres istirahat. Hanya 1 jam dari beres-beres masjid, di depan masjid tabrakan. Ada motor ditabrak, atau mungkin motor yang nabrak, mobil box. Dan seketika di depan masjid yang dibanjur oleh santri setelah ngapel sebagainya, meninggal dunia usia 20 tahun. Pecah, Pak, kepalanya. Karena santri saya ikut nguruskan, nunggu polisi datang. Pecah seketika. Anak itu yang tabrakan dan pecah kepalanya itu, sejam sebelumnya dari rumahnya pamitan ke ayahnya, diberi duit oleh ibunya untuk mengganti pelak motor. Dia turun ke bengkel, ganti pelak motor, kemudian dia pacu motornya dengan cepat pulang ke rumah supaya bisa segera sampai. Jadi belum sampai ke rumah, di tengah-tengah antara rumahnya dengan bengkel, yaitu di depan masjid kami, tabrakan. Itu semua orang yang ngobrol, tadi panggih, teu nanaon, tadi bieu. Nggak ada yang tahu kita bahwa malaikat maut diperintahkan Allah menjemput dalam waktu yang tidak pernah kita pahami. Itu penjelasan bahwa takdir itu misterius, nggak ada yang tahu kita. Karena kita tidak tahu, maka ikhtiar kita adalah menjemput takdir yang baik-baik dengan doa yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, dan aktivitas perilaku amal yang baik. Itulah yang kurang lebih menjelaskan bahwa takdir bisa dirubah dengan doa. Doanya yang baik. Nanti apa? Ya Allah, berikan saya hal-hal baik hari ini. Bahkan andai kata keburukan harus menimpa kita, ada pelajaran dari Nabi. Sebelum tidur, Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang kalau bapak-bapak membaca kembali, itu maknanya adalah, kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, andaikan musibah itu harus menimpa aku ya Allah, biarkan dia menimpaku dengan lembut. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kepadaku hal yang tidak bisa kupikul. Jangan hukum aku karena aku lupa dan tidak bisa. Kalaulah engkau memberikan beban kepadaku, beban itu adalah beban yang tidak memberatkan punggung. Wa'fu anna, maafkan kesalahan kami.
waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, warhamna, kasihi kami, anta maulana, engkaulah junjungan kami, fangsurna, bantu kami, alal qaumil kafirin, dari orang-orang yang ingkar kepadamu. Jawaban pertanyaan tadi diperkuat oleh 2 ayat terakhir yang tidak pernah dibaca Nabi, tidak pernah ditinggalkan Nabi untuk membacanya sebelum tidur. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan-jangan besok kena musibah. Teka urang ka budak urang. Teka budak urang bawa ka imah urang. Teka imah urang bawa kana pagawean urang. Jadi kita selalu berdoa setiap waktu karena khawatir dengan takdir buruk yang mengincar kita. Jadi dirubah takdir itu salah satu dengan doa. Itulah kurang lebih apa yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.